Aku hero yang tadi sempat diambil dari VP yang membawa juga seneng banget sama Esmeralda. Iya, Esmeralda. Kalau mereka mau ambil lapu-lapunya deh kayaknya tadi. Ya, kalau mereka ambil Terror Queen. Yes. Jadi gak ada gangguan kan buat Esmeralda apa? Gak ada Esmeralda buat ganggu lapu-lapu nanti kalau lagi laning. Ini lagi dilema dari VP. Ambil nggak ya biar nggak diambil Terror Queen? Ini ambil sih kalau gitu lapu-lapunya. Jangan dibiarin lagi ya? Iya, karena lapu-lapu buat buying time Moskovnya lumayan kan. Ah. Dia damage sakit, durable, cooldown cepat. Kurang apa coba lapu-lapu? Nah ya usah dulu. Masih sama ternyata. loh. Bukan tank ya berarti ya. Masih ya bedanya cuma di marksman sekarang one-one yang ganti dengan Moskov. Aku malah berpikir second pick itu powernya di last pick jungle. Ya. Ternyata mereka mungkin masih pengen ngeflexin Gatot Kacanya nih. Wah, lapu Nah kan Granger. gak ada yang diubah kan? Udah. Lapu Granger. Ketika bekerja dengan baik, ketika bisa berjalan dengan lancar, Betul. nggak perlu ragu. Gak perlu diubah. Apakah gameplaynya akan berbeda atau sama nih buat Terror Queens? Aku bilang rasa sama. sama sih pasti Bude. Iya. Apalagi Balearic yang mereka tutupkan. Yang pusing VP nih. VP Ya, harus iya. ngapain sekarang? Ya. Nah itu dia, karena mereka terlalu terburu-buru. Sejujurnya menurutku terlalu terburu-buru loh untuk ambil Hayabusa di situ. Kayak di situ sebenarnya dia bisa banget untuk ambil lapu-lapunya dulu, baru nanti last picknya mereka bisa fleksibel. Kayak tadi Omo bilang, dia bisa bawa tank jungle. Tapi buat sekarang karena udah muncul lapu-lapu Granger ya, mereka udah nggak bisa main tank jungle karena mereka udah punya Hayabusa. Lalu apa nih kira-kira solusi yang untuk bisa menahan sampai atau melakukan gameplay terbaik mereka? Apakah harus menutup mid lane-nya Ya. atau ke gold lane-nya atau kemana ini? Ambil Tigreal, tangkap Joy. Ya, Oh, impulsif ini best opsi option. terbaik. Itu best option Bude dari yang ada. Tigreal. Oh. Ya udah kan, dijelasin. Pokoknya ada Joy di sampingnya dia implosion aja. Big thinking Bude. Iya. Oke. Berarti ada chance nih VP. Ada, tapi sejujurnya kecil kalau cuma ngandelin satu hero. Betul lah. Ini kita tetap di Terror Queen dengan gameplay mereka yang sama game pertama. Oke, Terror Queen yang sama tapi VP yang punya tugas yang harus dilaksanakan. Tapi yang bertugas di sana ada Percaster, Lim dan juga Ranger Emas. So, monggo. Thank you so much untuk Bude Clara Monster dan juga ada Wawa dan juga Profesor KB. Tentunya bersama dengan Ranger Mas di sini dan juga Lim Kocho yang akan memandu kalian semua di match pertama game kedua Lim. Ya. Apa yang kau pikirkan dengan draft yang dimiliki dari Virtus Pro mampukah membawa mereka ke game yang ketiga? Gue sebenarnya ngeliat draft sama dari Terror Queen-nya dulu sih. Karena draft sama dengan gameplay yang sama, mungkin gue bisa bilang ini cocok dengan hero-hero yang diambil sama Virtus Pro juga. Tapi ya kita akan menyaksikan semuanya di Land of Dawn seperti apa eksekusi mereka. Akankah ada drama satu sama atau clean sweep 2-0? Yes, menyiarkan langsung dari Riyadh, Saudi Arabia. Tentunya di sini bersama dengan Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Tentunya balik lagi di Radio MWI. Salah. Bukan. Salah. XEWC. XEWC. Balik lagi kali ini Perpasukan RT Virtus Pro melihat mereka dengan scaling hero again and again, Lin. Apa yang ngebuat mereka bisa survive? Karena kondisinya adalah saat ini ngomongin frontliner mereka, kalaupun initiate power berhasil, itu gak bakal bisa menangin fightnya kalau nggak di follow up dengan damage yang cukup. Iya ya, mereka butuh waktu, butuh banget waktu. Selainnya tadi follow up damage-nya akan kurang karena tipikalnya DPS nih, Moskov DPS, Sa juga DPS gitu kan dari Chusin. Makanya kayak mereka butuh waktu di mana nanti Moskovnya udah mungkin punya Trinity. Cobalah ajak main Starsoy-nya dulu nih. Gimana caranya Starsoy bisa dengan objektifnya point kill dan juga jungle. Farming dan killnya tuh harus setara. Kalau tadi tuh lebih ke farming doang, nggak nge-kill sama sekali. Jadi Hayabusa picknya tuh jadi lumayan rugi lah menurut gua. Sementara di bagian top lane Starsoy ini pergerakan agresif yang dibutuhkan dari tadi sebetulnya. Yes, gue setuju banget. Tapi kalau ngomongin gerakan mereka yang terlalu agresif itu benar-benar harus terukur. Kenapa? Pertama, Q-nya ini adalah salah satu romer yang cukup sulit untuk di take down. Kedua, salah step sedikit, Q malah bisa balikin keadaan. Betul. Fist break-nya dan sisinya dia itu yang bisa ngehambat buat shadow atau bahkan shadow kill dari seorang Hayabusa. Tapi ya balik lagi, JDC juga ini bisa jadi counter setup. Avatar of Guardian ini jadi jawaban dari semuanya. Dan dipaksa kan level 4. Oke, mereka di posisi yang udah cukup kali ini. Depan pasukan dari tim Virtus Pro. Tampaknya mereka mencoba untuk melepas terlebih dahulu. Mereka sadar masih belum ada cukup damage. Kayaknya mereka ada baiknya lebih mempertahankan purple buff mereka nggak sih? Langsung shadow kill. Lunalin flick ke defense. Avatar Guardian itu terlambat. Bahkan Daisy mau masuk ke dalam kandang macan. Membuat pasukan dari tim Terror Queens
mereka mendapatkan keunggulan kembali dari turtle-nya. Satu flicker ya tadi ya. Dan Revitalize juga yang terbuka sebenarnya sama sih dari Terror Queen. Lunalin ini juga pakai flicker. Cuman gue ngeliat dari rotasi ke arah top lane ini bisa jadi maksimal karena Granger burst damage lebih sakit. Oke, tapi kayaknya menuju ke arah Sal lebih menjadi pilihan utama mereka. Tidak mau terlalu terburu-buru. Flicker for defensive telah dikeluarkan, tapi mau diangkat sekalipun dia masih punya fist break dan juga fist crack, jadi nggak akan masalah. Malah bisa berbanding terbalik Lin dari sini dia. Tim Terror Queens seperti biasa bermain dengan poking damage dan Black Fighters menuju ke arah kau. Masih ada Second Tamer menyelamatkan dirinya, tapi lihat selalu sakit. Flicker for defensive, manipulasinya nggak berhasil mendapatkan siapapun Starsoy. Niat untuk flanking, niat untuk sandwich gaming dengan keadaan seperti ini kayaknya nggak cocok. Gue nggak tahu kenapa Hayabusa ya, karena tadi dia udah jelas dengan badang Hayabusa ini susah sekali bergerak. Betul. Tapi sekarang masih kembali di Hayabusa. Nah itu jadi tanda tanya juga, apakah memang power pick atau hero nyaman kah? Karena kita tahu di ladies tuh sering banget mengutamakan hero nyaman. Oh my god, first break tiba-tiba lagi dan lagi. First breaknya bagus sih dia. Jujur, first break yang dilakukan sama ini rata-rata on point. Walaupun nggak dapetin seluruh tim dari Virtus Pro, tapi targetingnya pas. Ya mungkin sekitar dari keseluruhan cuma hanya 1 atau 2 lah. Yang penting gini sih Ji, yang penting ada follow up damage-nya di belakangnya. Jadi kayak jangan sampai sia-sia aja gitu kebuang dari skillnya. Sakit loh Lim ini sakit loh Lim. Jangan lupa tersebut dan bahkan Daisy bakal coba dipaksa untuk memberikan avatar dari full defensif kah? Dan itu dia Brave Fighters yang masih bisa dihindari para pasukan dari tim Virtus Pro, menandakan tidak perlu pakai adanya avatar of Guardian. Jadi mereka bisa mendapatkan kembali tim fight mereka di altar top nantinya dengan Starsoy yang terlalu jauh dan buru-buru saja para pasukan dari Virtus Pro untuk mundur. Buru-buru untuk mundur adalah keputusan yang tepat. Pertama, mereka kontes gak bisa. Kedua, maju lebih dalam lagi, kaum minimal flicker atau impulsion akan keluar dengan sia-sia. Dan first break menuju Starsoy. Avatar Guardian coba melindungi dari Starsoy. Nampaknya untuk kembali lagi menuju orange buff adalah keputusan yang tidak diambil. Itu wise decision karena yang ada pertukaran antara satu orange buff yang belum tentu dapat dan dirinya yang hilang. Itu jelas sih. Itu jelas. Dan lagi-lagi kerugian untuk Virtus Pro ya, pergerakan tempo yang pelan sekali dari Virtus Pro. Bahkan terbilang ya ini bisa dibilang kontrolnya masih ada di Terror Queen. Dari segi item ada mau nggak mau kau dia harus banyakin defensive item murah dulu nih, karena mereka lagi ada di posisi yang under. Tapi nggak berhenti sampai di sana kalau lihat Terror Queen. Oh my god, Ku ini bermasalah sekali untuk Virtus Pro. Ku ini benar-benar menjadi sumber masalah utama selain damage dari Terror Queens. Pergerakan seluruh Virtus Pro bahkan hampir tidak ada yang bisa berjalan. Rotasinya ke deny, ganking hampir gagal. Team fight tidak deliver damage karena depan frontlanernya mereka menutup semua damage yang diberikan Virtus Pro. Itu dia. Cukup bahaya sih kalau ngeliat kondisi yang kayak gini ya. Mereka harus reset dulu nih. Karena kalau mereka nggak balikin keadaannya sekarang, mereka akan susah lihat game mereka mengandalkan Moskov doang. Terus damage-nya kurang. Kemungkinan untuk bisa makan Ku juga akan cukup sulit. Pertama Lin, mereka nggak punya burst damage pasti. Kedua, ngomongin ke arah Moskov nggak akan kuat untuk bisa numbangin ke arah Badang yang berada di posisi hanya berbeda satu level. Tapi Frag dari masalah dengan first break bisa betul Brave Fighters menandakan all in menuju Hayabusa dan fokus tim fight ke belakang akan membuat formasi dari Virtus Pro mereka harus mundur ke arah satu base yang bisa menyelamatkan mereka. Itu doang. Mereka hanya aman di sana. Bahkan di dalam turret, outer atau inner pun mereka nggak aman, Lin. Mereka nggak punya safe zone. Mereka nggak punya farming space. Bahkan mereka nggak tahu exit plan yang mereka lakukan. Nah kalau misalkan landing jauh nih, Moskovnya lift, dia pegang satu landing jauh. Match up-nya berarti sama Rui. Mungkin ya kita tahu Moskov itu punya defensif yang bagus, Spear of Misery. Itu bisa menggagalkan assassin. Tapi kalau goldnya beda jauh kayak gini susah juga nih. Mohon maaf, ditabrak 3 galin ya tinggal maju lagi. Implosion pun bakal dibalikin keadaan. Sekalipun ada implosion hanya untuk lapu-lapu itu nggak worth it. Selesai ada Brave Fighters memaksa untuk flicker for defensive dan menandakan kembali tidak adanya Virtus Pro yang bisa jump in ke arah backline dari Terror Queens. Membuat Chikoshi makin lebih tenang, membuat Lunalin akan lebih santai. Karena dua targeting utama yang bisa didapatkan oleh Sa tidak bisa tergapai. Walaupun ya kelihatan dari menit 7 nih, poin kill baru 2 loh. Ini kecil sekali. Tapi goldnya beda banget. Kalau gold yang berbeda ini, lihat
bahkan dari badang dia nggak harus menunjukkan anti regen. Dia benar-benar punya damage sebagai roamer. Ini catatan ya, dia roamer. Sebenarnya bukan damage sih, tapi lebih ke item cooldown reduction biar lebih cepat juga nanti kombinasi skillnya. Tapi seperti miss dariku nggak bisa dikomit. Bakal coba dikomit para pasukan dari tim Virtus Pro. Mereka memiliki kesempatan mendapatkan konflik body dan Rui akan mengeksekutor pasukan dari tim Virtus Pro. Damage tambahan dari masalah terbagi menjadi 4, gak akan menjadi sebuah jawaban karena damage tidak akan cukup Hayabusa. Dan Rui yakin membuat para pasukan dari Virtus Pro porak-porandang. Hilang Ria, hilang Rina kali ini. Untungnya tertancap. Bayangkan kalau refractorsnya tadi udah mulai keluar, makin dekat dengan lift. Sekalipun dengan purify yang dia miliki, nggak akan dia bisa selamat. Ya banyak banget sih pastinya. 88 udah war X aja udah kuat banget tau dia. Makanya nggak perlu item defense yang terlalu nggak perlu item fisik yang terlalu banyak sebetulnya. Dan balik lagi ngeliat dari trapping di bagian top lane. Happy birthday, Leaf! Tapi dengan Perfector sekali di Purify telah dipompa berpasukan dari Virtus Pro. Mereka mencoba menyelamatkan dia. Potionnya di cancel dan Purify. Dan bahkan Fistbreak menutup jalan kau untuk pulang. Kau gak bisa pulang. Kau gak ada kata selamat. Kau harus take down dari top line. Brute Force langsung jadi juga nih untuk Leng Rina. Dan ya balik lagi ngeliat dari setupnya, Tigreal yang maju tadi ke depan, Implosion mengincar ke arah yang lebih mahal, Chikoshi. Tapi Purify-nya Itu dia, ada Purify yang membuat, wah rugi banget sih tadi. Jadi kerugian berlipat ganda yang diterima oleh teman-teman Virtus Pro. Kau berat untuk bisa mendapatkan implosion yang kalau kita bisa menyaksikan implosionnya dia, possibility-nya yang besar cuma hanya Lunalin dan juga Rui. Healing Rina yang dimakan itu akan menandakan kekurangannya crowd control dari tim Virtus Pro. Itu doang sih, Lin. Makanya nih, tapi sekarang Lord dieksekusi secara cepat harusnya. SOD-nya connect bakal di team fight seharusnya. Tapi kau kali ini gak bakal masuk lebih dalam Starsoy. Dengan tidak ada Bird Shadow yang dimiliki, Virtus Pro juga akhirnya sadar mereka punya power split push. Ya, harus pelan-pelan. Nggak bisa terburu-buru. Oh, Lift tercancel nampaknya. Perfector membuat akhirnya posisi dari Lift track post. Surprise! Happy birthday, Leaf! Termakan no power split push again untuk melepaskan dari Virtus Pro. Lot yang bergerak menuju ke bottom lane. Clear minion sangat cepat. Tidak dimiliki Virtus Pro untuk 21 detik ke depan. Mau nggak mau nih sekarang mereka harus defense. Ya mungkin Monster akan spawn nanti di waktu yang memang dibutuhkan ketika Lordnya udah berjalan dan dekat dari base turret. Kabar baik masih ada inner di bagian atas dan juga di bagian mid lane. Berarti pasif dari base turretnya juga masih ada. Ini yang harus diwaspadai nih, jangan sampai Terror Queen. Mereka sekarang pegang segalanya. Go kill apapun yang mereka mau. Jangan sampai dia miss. Satu miss team fight, satu buah misplay. Kayaknya ngebalikin semuanya ini benar-benar bisa. Tapi kalau yang aku lihat ya, Lim, agak cukup persentase kecil. Kenapa? Pertama, mereka punya cekosnya pasar dan lihat first break gagal dan Avatar Guardian dari Rui. Rui masih bisa berada di garis pojok dan tidak terkena dengan Avatar Guardian di luar perpasukan dari Virtus Pro. Mereka memasukkan chance kill, Starsoy gagal. Knockback yang dilakukan perpasukan dari Virtus Pro kali ini menandakan PES akan dipecahkan ke sangat cepat. Tapi Terror Queen sadar dia harus bermain dengan disiplin. Mundur ke arah belakang, tapi kau tidak ada flicker. Konsep pun mereka sia-sia. Ya nggak ada implosion juga. Masih belum nyala lampu hijaunya ya di bagian kanan tadi. Tapi satu base turret saja nih yang bisa didapatkan oleh teman-teman Terror Queen. Mengingat tadi top lane dan juga di mid lane masih ada inner turretnya. Ya bukan hal yang mudah lah untuk nabrak base turret di bawah menit 12 dengan kondisi masih ada holy defense-nya. Itu yang terjadi tadi. Makanya di bagian top lane, di bagian mid lane ya nggak hancur. Mungkin butuh satu Lord lagi ya, karena kelihatan dari tipikal Terror Queen ini tipikal yang main aman banget. Walaupun hampir 10.000 gold ini keuntungannya. 10.000 gold ini udah bener-bener nggak bisa ke handle sih. Lihat dari segi item bahkan Blade of Despair ini item tujuan dari Granger. Dia nge-skip si Halberd lah, nggak usah pakai si Halberd, nggak usah pakai apapun. Langsung burst damage-nya. Guber saja ya. Itu dia. Gak usah pakai banyak cincong, nggak aci icu. Langsung menuju ke arah belakang, target utama Rui. Memang terkena sedikit impulse karena Hammer Rui. Finally mereka bisa mendapatkan Rui. Shuttle pun terjadi pada pasukan dari Virtus Pro. Akhirnya punya nafas tambahan dengan ada best turret yang tidak berhasil dipecahkan. Bahkan di arah top lane di clear sangat cepat akan menjadi possibility yang membuat Virtus Pro pecah 1 poin. Finally pecah telur di menit yang ke-12. Akhirnya ya ada 1 point kill.
Tapi itu killnya juga mahal banget loh ke arah Rui. Ya kita tahu Rui sendiri juga dia memang kalau ngomongin megang streak kagak, ini orang killnya juga baru 7. Gimana dia pegang streak apa 7 dia gitu kan, susah banget. Tapi kalau dari gold percentage-nya itu bakal ada bounty reward lah yang diterima oleh Virtus Pro juga. Dan momen yang tepat, Lord muncul. Sekarang setup dari Terror Queen menuju ke arah Panorama terlebih dahulu yang dimana udah di skip. Hayabusanya muncul di atas, Hayabusa show di bagian atas. Udah ikhlas. Ya memang dia akan lepas, ya udah biarin nggak usah dia apa-apain, lepas aja Bang. Udah ikhlas tapi belang Marina. Salah satu EXP laner yang cukup memukau pakai Starface Break kembali terjadi dengan Perfector. Masih ada satu poin kill dan Starfire ditutup nyawanya, diambil langsung hilang dengan ada di Perfector with Laker. Lainnya the EXP laner and the right from Terror Quiz benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Terror Quiz, satu nama yang tidak terlalu memukau, tapi ternyata menjadi satu nama yang meneror Sin Ladies MWI. Meanwhile Liv, dia show up, Luna menjadi target utama, tapi damage dari Prefector Lion Arena again and again memberikan kita pertunjukan permainan yang benar-benar cukup memukau. Makasa kali ini harus dipasang dengan Crimson Bacon. Para pasukan dari tim Virtus Pro mereka tidak akan meninggalkan para pasukan dari tim mereka untuk bisa mundur ke belakang, back up each other. Menjadi sebuah jawaban, tapi Rui 2 kali kalau Rui masuk dengan sembarang dan Lona lane finally tertake down dengan Shadow Kill yang cukup. Shadow Kill yang cukup damage yang diberikan para pasukan dari tim Virtus Pro menandakan Terror Kill dengan 8.000 gold difference mereka juga masih bisa ngelawan Lee. Di belakang sana Sarsoy almost meledak. Bahkan para pasukan dari tim Virtus Pro itu dengan satu rintam saja mereka udah beranda. Beranikah Terror Queen, mereka masih ada Lord kali ini, mereka coba untuk maksimalkan Lordnya. Oh tapi kau dengan Sand Hammer-nya gagal. Meanwhile di depan sana Clear ini dilakukan Leif. Ini dia the power of Moscow. Versus strike Clear ini sangat cepat menandakan dirinya masih mampu untuk survive. Crimson Bacon menjelaskan belakang SOD for nothing. Membalikan kembali kanan tapi lihat Satian is coming. Rui menargetkan tapi baru sudah di-plonjat. Berhasil mendapatkan momentum menghentikan pergerakan dari Rui. Explosion yang benar-benar hampir saja bisa membuat Virtus Pro kalau sedikit terlambat. Virtus Pro bakal peranda karena ada Trifine Beast-nya nyawalin. Itu dia. Stacknya berdua tadi, makanya dia nggak bisa nge-debuff. Dia nggak bisa untuk ngelepasin efek sisinya. Dan itu jadi kerugian, itu yang gue bilang di Sin Ladies. Satu kesalahan itu bisa dimanfaatkan dengan sangat-sangat maksimal. Lihat gold dari Moskov. Ini mulai mengejar loh, bahkan kayak Green mulai kekejar. Cuma 148 gold tebakan dengan tidak adanya Sakau seorang diri. Dengan cloud control ini dimiliki, tidak mungkin cukup untuk bisa selamat karena kondisinya flicker untuk dirinya itu harus initiate, gak boleh untuk defensif lagi. Liv punya power kali ini. Late game insurance dari Virtus Pro, scaling mereka sudah berada di posisi yang punya power. Ketika tadi mereka kalah hampir 10.000 gold aja, itu ada momentum yang bisa mereka ciptakan. Gimana sekarang nih? Goldnya udah mulai turun ke 5.000 saja. Punya gold lagi. Satu team fight doang, ini udah harusnya bisa balik. Tapi gue tetap garis bawahin untuk Cliff sih. Cliff nggak boleh sih sampai kayak tadi gitu kan, dia maju ke depan, dia offside posisinya. Karena kalau dia udah offside sekali, punggungnya tuh udah langsung patah sebelah. Oh iya. Punggungnya itu ada di Moskov dan juga di Hayabusa kan. Tapi tetap beratan Moskov. Makanya kalau Moskov yang blunder atau misplay itu bakal menjadi bahaya banget. Ya, kalau ngomongin ke arah Lord yang akan muncul, ini harusnya menandakan Virtus Pro dia punya power contest. Pertama, Farlane akan dipegang sama Moskov. Virtus Pro akan coba sedikit ngebuying time, tapi Prefectors mencegat belakang target utama mereka karena Daisy sebagai yes laner immortality sekalipun mereka tidak akan menghentikan permainan. Ada 2 poin kill hilang. Lin, pertanyaan saya satu, apakah mereka one side push? Apakah mereka berikan Lord sebagai disiplin? Tapi cool masih bisa didapatkan dengan immortality. Implosionnya tidak ada, tapi shutdown terhadapku menandakan informasi kalau tim Virtus Pro mereka sadar, mereka punya power damage. Mereka udah nggak takut sama ku kembali. Beda sama di mid atau early. Iya. Mereka bisa paniskunya. Dan sekarang Lord memang untuk Terror Queen, dan untungnya tidak ada best start yang hilang. Karena kalau tadi top lane-nya best startnya hilang, itu kerugian yang akan diterima Terror Queen lumayan gede. Iya, jadi dibandingkan powernya keuntungannya. ya turun. Iya, karena split push atau far lane itu nggak bisa dikontrol kan. Sama-sama gede tuh ya akan sama hitungannya. Sementara opsi dari Virtus Pro sekarang nggak jauh sih menurut gue, ya defensif nggak ada lagi. Mereka bisa mungkin potong satu lane, Hayabusanya tugaskan ke bagian bawah atau ke bagian atas.
Tapi balik lagi resikonya lumayan tinggi nih. Apalagi dari segi item tadi kan udah mulai jadi semua, sampai liftnya pun udah full item berarti. Let's see, seperti apa nanti liftnya akan bermain. Trilan push. Tapi Hayabusa tuh masih menang tau. Oke, Shadow Kill tapi terbagi dengan adanya minion Starsoy. Bakal coba dikejar Rui dengan adanya Shadow Kill yang sudah tidak ada, bahkan solo pickle bakal terjadi dari Atom Net. Tapi dengan Black Fighters melepaskan dari Virtus Pro, berhasil menghentikan sedikit permainan dari Terror Queen. Prima Gaming akhirnya sudah dipop-up, tapi Sky Pistol menutup semua jalan dan halaman Virtus Pro untuk bisa membalikkan kembali keadaan. Free hit dari Wave, setidaknya melakukan claim ini, tapi Minion masih tetap bergerak menuju ke dalam base. Kehilangan 3 pemain dengan 4 bahkan 5 pemain yang standby available. Paksa cara fokus ke base, gak peduli apapun yang terjadi, dan bahkan Virtus Pro dilenyapkan tanpa ada